Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kelahiran Tuhan membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan kami rindu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dengan pengharapan itulah kami menjadi semangat, kami menjadi bergairah dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kami percaya di dalam Engkau kami menemukan pengharapan itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Yesaya 8. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu kelahirannya membawa harapan. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya di dalam Yesaya 8, saya mengajak untuk membaca ayat 11 sampai ke 23. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan sebut persepakatan segala yang disebut bangsa ini bersepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem, dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca dari 11 sampai ke 15. Kalau kita lanjutkan seterusnya, maka dikatakan di sini bagaimana Yesaya ini, Nabi Yesaya ini juga mulai merasa gentar beserta orang-orang Israel, mulai mengalami ketakutan, ya, ketakutan. Dikatakan di sini, janganlah kamu gentar, janganlah kamu takut, kata Tuhan terhadap Nabi Yesaya. Yang kamu takuti dan yang kamu gentar adalah Tuhan. Harusnya itu. Lalu ayat yang ke-19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dalam komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak mempunyai harapan dalam hidup ini, maka kita menjadi lemah, kita menjadi tidak bersemangat. Salah satu contoh anak sekolah, ya. Kalau seorang siswa atau siswi, kalau tidak ada keinginan untuk dia naik kelas, ya, pasif di sekolah, atau ya sudahlah yang penting sekolah, naik tidak naik, lulus tidak lulus, gak usah dipikir. Maka apa yang dilakukan? Malas belajar. Bisa-bisa malas juga untuk pergi sekolah. Karena tidak ada harapan, tidak ada penyemangat dalam dirinya. Begitu juga dalam pelayanan dan dalam kita bekerja. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya harapan itu dalam kehidupan manusia. Dikatakan di sini, di dalam ayat 23, kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerahnya seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa-bangsa Israel ini, di mana Nabi Yesaya sebagai nabi pada waktu itu seakan-akan
suram semuanya. Seakan-akan sulit, tidak ada jalan keluar. Karena mereka tidak punya harapan. Tidak punya harapan untuk keluar menjadi seorang pemenang. Pada pagi hari ini, kelahiran Yesus membawa harapan, membawa perubahan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Betapa pentingnya pengharapan itu dalam kehidupan manusia. Harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Karena harapan adalah daya, apa maksud saya? Daya gerak manusia, pendorong. Ya. Kalau tidak punya harapan, wah bahaya ini. Ya. Santai-santai saja. Ya. Kok tidak semangat sih dalam pelayanan? Ya saya kan sudah melayan ya begini. Sementara yang semangat adalah harapannya supaya pekerjaan Tuhan berkembang, supaya Tuhan dimuliakan. Ada a goal di dalamnya. Dan saya percaya setiap kita mempunyai harapan, dan kelahiran Yesus saat ini membawa pengharapan dalam kehidupan saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di dalam pasal yang ke-9 Yesaya dikatakan begini Bapak Ibu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Wow, firman Tuhan yang sangat memberikan semangat, ya, bahwa bangsa ini telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, dalam kekelaman pun mereka melihat sinar yang terang, dan itu menjadikan harapan bagi dia, menjadikan pendorong, penyemangat dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Natal ini, kelahiran Yesus dalam kehidupan kita, dia lahir setiap hari. Kita Natal setiap hari. Ya, sehingga dalam diri kita ada suatu perubahan. Karena mengapa kita mau berubah? Karena kita mempunyai harapan. Wow, kata anak-anak begini. Ya. Mempunyai harapan. Saya juga termasuk punya harapan. Menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih semangat lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan begitu. Di tahun 2024 semangat lebih ditingkatkan, ya, sehat selalu, pelayanannya berkembang, Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam menyambut perayaan Natal ini kita tetap pertahankan bahwa hidup kita terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dalam kekelaman pun, dalam masa-masa yang sulit pun, dalam masa-masa yang terjepit pun, kami mau melihat Engkau. Supaya kami semangat lagi, supaya kami bergairah lagi. Karena kami tahu di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, kami masih mempunyai harapan. Dan Engkaulah yang membawa pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah dalam menghadapi kehidupan ini, pelayanan dan pekerjaan. Karena kita punya pengharapan di mana? Di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya.